KBB KBB 919 kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan para penguji. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Audiovisual dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Keterampilan Menyimak Cerita Siswa Kelas 5 SD Negeri 96 Kendari. Saja para materi. Satunya latar belakangnya, standar kompetensi bahasa Indonesia mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Tujuannya adalah mengembangkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Bercerita merupakan metode efektif menyampaikan nilai karena membangkitkan emosi, memberi keteladanan dan membentuk pemahaman moral. Menyimak adalah keterampilan dasar dan yang mendominasikan aktivitas komunikasi sehari-hari. Namun, pembelajaran menyimak cerita di SD masih monoton, minim media. Guru dominan sehingga siswa pasif. Media pembelajaran terutama audiovisual sangat penting untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Menurut Rohani 1997, media audiovisual dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan hasil belajar. Berdasarkan hal tersebut, penelitian terkait penelitian pengaruh media audiovisual pada pembelajaran bahasa Indonesia pada keterampilan menyimak cerita siswa kelas 5 SD Negeri 969. Untuk rumusan masalahnya di sini berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan media audiovisual pengaruh terhadap keterampilan menyimak cerita siswa kelas 5 SD Negeri 96 Kendari. Untuk tujuan penelitiannya itu berdasarkan rumus masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media audiovisual pada keterampilan menyimak cerita siswa kelas 5 SD Negeri 69 Kendari. Untuk bagi siswa sebagai bahan informasi dan pertimbangan kepada siswa SD Negeri 96 Kendari agar dapat meningkatkan motivasi belajar dengan menggunakan media audiovisual agar dapat efektif dalam aktivitas belajar. Bagi guru dan kepala sekolah, penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnya disajikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas-tugas kependidikan baik bagi kepala sekolah maupun baik guru untuk menyampaikan peserta didik yang berwawasan luas. Yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya menggunakan media audiovisual dalam meningkatkan keterampilan menyimak cerita siswa pada mata pelajaran menyimak cerita di SD Negeri 69 Kendari dalam rangka mengembangkan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Bagi peneliti, sebagai rasa tanggung jawab dalam berpartisipasi terhadap perkembangan pendidikan terutama dalam menyampaikan sumber daya manusia dan berwawasan luas dengan meningkatkan kemampuan guru mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Sebenarnya hakikat menyimak adalah kegiatan mendengar lambang-lambang lisan yang dilakukan dengan sengaja, penuh perhatian, disertai pemahaman, apresiasi dan interpretasi untuk memperoleh kesan informasi, memahami makna komunikasi dan merespon yang terkandung dalam lambang lisan yang disimak.
Untuk tujuan menyimak itu menurut Logan dalam taringan 2015, tujuan menyimak beraneka ragam antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada menyimak untuk belajar, menyimak untuk memperoleh keindahan audio, menyimak untuk mengevaluasi, menyimak untuk mengapresiasi simakan, menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide sendiri, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Yang terakhir itu menyimak untuk meyakinkan. Yang ketiga itu ada manfaat menyimak. Kalau manfaat menyimaknya itu ada, menurut Setiawan dalam dan ini suci hari ini, manfaat menyimak adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan, sebab menyimak memiliki nilai inovatif. Yang bagian B-nya meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan dan kanas ilmu kita. Yang bagian C-nya memperkaya kosakata, menambah perbedaan ungkapan yang tepat, bermutu dan kritis. Faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak yaitu ada faktor fisik, faktor psikologi, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor dan jenis kelamin, faktor lingkungan, dan faktor peranan dalam masyarakat. Untuk pengertian media pembelajaran audiovisual, kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke pengirim pesan. Banyak batasan yang diberikan orang tentang media: asosiasi, teknologi, dan informasi. Pendidikan membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan informasi. Istilah media sangat populer dalam komunikasi. Proses pembelajaran mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Untuk media audiovisualnya, kecanggihan teknologi saat ini memungkinkan kita untuk berekspresi maupun menyajikan informasi tidak hanya dalam bentuk gambar, melainkan audio visual. Gambar yang bergerak sekaligus disertai suara dan musik. Media audiovisual adalah sarana atau media yang butuh untuk mengkolaborasi bentuk-bentuk visual dengan audio. Menurut Saiful Bahri dan Aswan, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media yang mempunyai kemampuan lebih baik karena mencakup dua aspek media sekaligus. Adapun bagian dari media audiovisual terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara, sound silent, slide, film rangkai suara, cetak suara. Yang kedua itu ada audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan suara, unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara atau video konser. Untuk bagian film sebagai media pembelajaran, pengertiannya film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dan frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Kalau film animasi, dia menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, animasi adalah acara televisi yang berbentuk rangkaian tulisan
dan gambar yang bergerak secara mekanis elektronis sehingga tampak di layar menjadi gerak. Untuk jenis penelitiannya, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-eksperimental design, artinya penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang sering dipandang sebagai eksperimen yang tidak sesungguhnya. Untuk desain penelitian ini termasuk jenis penelitian pre-eksperimental design dengan desain on group, pre-test, post-test design. Dalam penelitian ini sampel pertama-tama kelas diberikan pre-test terlebih dahulu, lalu diberi perlakuan dengan menggunakan media audiovisual, dan setelah itu diberikan post-test. Terima kasih. Itu saja dari presentasi saya. Kepada penyaji mungkin ada yang ingin memberikan kritik atau saran masukan pertanyaan, saya persilakan. Izin bertanya? Ya, silakan. Baik, tentu saja. Baik, perkenalkan saya Yelza dengan spanduk A1122154. Tentu saja ke pertanyaannya, pertanyaan saya, kenapa keterampilan menyimak ini sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Coba Anda jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Yulia. Keterampilan menyimak sangat penting karena merupakan dasar dalam memahami pesan lisan, mengembangkan kemampuan berbicara, membaca dan menulis. Dengan keterampilan menyimak dengan baik, siswa dapat menangkap isi cerita, memahami struktur teks, dan menafsirkan makna secara lebih tepat. Baik, saya kembalikan kepada penyanyi. Oh iya, saya tangkap berarti kemampuan menyimak itu merupakan dasar ya dari kemampuan berbahasa. Baik, terima kasih. Jawabannya saya terima. Mungkin teman-teman yang lain. Belum kan? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wafira dengan spanduk A1B1222142. Di sini pertanyaan saya yaitu, apakah media audiovisual dapat digunakan untuk semua jenis teks dalam pelajaran bahasa Indonesia? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk jawaban itu, tidak semua jenis teks cocok menggunakan media audiovisual. Namun untuk teks naratif seperti cerita rakyat, fabel, atau dongeng, media ini sangat efektif karena membantu siswa membayangkan alur cerita dan karakter secara visual dan auditif. Baik, itu saja saya kembalikan kepada pertanyaannya. Mengapa keterampilan menyimak? Bisa deh. Pada teman-teman yang lain, saya persilakan. Jika tiada, saya tutup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq